Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buku Sejarah Nasional Indonesia Jilid yang ke-6 ini membahas mengenai periode pendudukan Jepang, kemudian masa kemerdekaan sampai ke periode jatuhnya Orde Baru. Nah, buku ini ditulis ya oleh ketuanya Nugroho Noto Susanto dengan anggota Saleh Asad Jamhari, kemudian Ari Wiyadi, Rohmani Santoso, kemudian Mula Marbun, dan Emilia Musin Wismar. Nah, dari ketujuh itu yang masih bertahan adalah Saleh Asad Jamhari dan Romani Santoso. Jadi yang baru adalah Amran Yuke Ardiati, ya, kemudian Ambar Wulan, Peter Ferdinandus, dan Maman Mahayana. Jadi di sini penulisnya hanya dua yang bisa bertahan, yang masih bertahan, yang terlibat itu. Nah, buku jilid yang ke-6 ya, bab 1 ini berbicara mengenai zaman Jepang. Jadi setelah Jepang mengambil alih kekuasaan dan melakukan pemerintahan pendudukan Jepang sejak tahun 1942. Nah, di sini pada bab 1 edisi pemutakhiran terdapat tambahan ya, yaitu tentang perlawanan rakyat terhadap Jepang, kemudian Jugun Yanfu, dan juga kehidupan sosial ekonomi Jakarta sebagai ibu kota pada waktu itu. Nah, kemudian bab yang kedua ini membahas mengenai perang kemerdekaan, dan kemudian bab ketiga tentang demokrasi liberal, bab yang keempat demokrasi terpimpin. Di sini ada tambahan pada bab keempat, yaitu adanya pembahasan mengenai pendidikan, komunikasi massa dan budaya, serta aspek seni dan arsitek. Jadi aspek yang lain sudah dibahas ya. Jadi pada waktu edisi 1984 tidak ada aspek ya pendidikan, komunikasi massa dan budaya, tidak ada. Begitu pula dengan pembahasan tentang seni, kemudian juga mengenai arsitektur itu juga tidak pernah dibicarakan. Kemudian pada bab kelima isinya sama, tetapi yaitu pada masa Orde Baru. Nah, di sini ada tambahan mengenai informasi sejarah masa kini, meskipun masih terbatas ya, yaitu dibicarakannya pemilu tahun 1982 sampai pemilu 1997. Jadi ini masa Orde Baru. Jadi masa-masa menjelang keruntuhan Orde Baru. Nah, kemudian bagian yang lain tambahnya adalah membicarakan khusus keruntuhan Orde Baru. Jadi masa yang sangat peralihan ya, dari masa Orde Baru menjadi Orde Reformasi. Nah, kemudian di sini ada penambahan misalnya mengenai perkembangan olahraga, kemudian kesastraan gitu ya. Jadi ini sudah melihat aspek-aspek budaya yang lain yang selama ini memang agak kurang dibicarakan. Jadi edisi yang atau jilid yang ke-6 tampaknya meskipun juga masih terkesan tambal sulam, tidak ada bab baru yang disusunnya, tetapi paling tidak ada
penonjolan aspek-aspek yang selama ini kurang diperhatikan dalam penulisan sejarah Indonesia, terutama yang berkaitan dengan kebudayaan secara umum maupun aspek-aspek budaya seperti seni, ya. Jadi seni ini termasuk aspek yang penting karena di dalamnya juga ada arsitektur. Jadi seni dan arsitektur ini selalu terkait. Begitu pula dengan sastra. Jadi sejarah sastra memang tidak pernah dibicarakan dalam sejarah nasional Indonesia, dan ini merupakan suatu kekurangan yang memang, ya, orang kemudian berpikir bahwa sejarah sastra itu kan bukan pembahasannya sejarah nasional, ya, karena selama ini sejarah nasional kita ini lebih banyak berbau politik, ya. Jadi yang berbau lain, aspek-aspek kebudayaan yang lain ini seringkali tidak di respons, ya. Jadi orang kemudian berpikir bahwa sejarah sastra itu adalah merupakan pekerjaan bukan sejarawan tetapi para peneliti sastra, gitu ya. Dan ini pun sebenarnya suatu hal yang keliru jika memandang bahwa sejarah sastra Indonesia itu bukan pekerjaan sejarawan, ya, tapi sejarawan memang harus menekuni bidang-bidang lain yang memang selalu terkait dengan sejarah. Jadi saya kira sejarawan juga mestinya harus ikut terjun, ya, untuk meneliti sejarah sastra, sejarah seni, sejarah arsitektur, sejarah pendidikan, yang sebenarnya inilah yang merupakan aspek-aspek yang kosong di dalam penulisan sejarah Indonesia. Karena memang betul menulis sejarah yang paling awal biasanya adalah sejarah politik atau konvensional. Jadi memang diakui, ya, menulis sejarah konvensional itu sebenarnya sangat berat karena di sini ada unsur perintisan. Jadi belum ada orang yang melakukan penulisan. Jadi kita menulis sejarah politik yang tentu saja sangat baru, ya, yang baru karena kita tidak boleh mengambil hasil-hasil penelitian dari atau katakanlah sejarah kolonial, ya. Jadi di sini kan sejarah kolonial Jepang mestinya, ya. Tapi kita belum mendapati karya-karya yang berbicara mengenai sejarah kolonial Jepang, karena Jepang memang hanya berkuasa di Indonesia hanya 2,5 tahun, sehingga memang belum mengalami kemantapan sosial politik, ya, sehingga belum pernah ada klaim mengenai sejarah kolonial Jepang. Jadi yang dikenal oleh bangsa Indonesia yang disebut dengan sejarah kolonial adalah sejarah orang-orang Belanda yang ada di Indonesia. Jadi memang kita belum, atau Jepang belum merintis menulis sejarah kolonialnya di Indonesia. Nah, sehingga ini adalah merupakan suatu periode yang baru sama sekali, artinya sejarawan Indonesia belum bisa mencontoh, ya, sejarawan Jepang yang menulis sejarah zaman Jepang di Indonesia. Nah, sehingga kita sejarawan Indonesia itu merupakan perintis-perintis atau orang-orang atau sejarawan yang mencoba menulis sejarah pada masa periode setelah tahun 42 dengan bahan-bahan yang tentu saja terbatas, ya. Mungkin kita menggunakan sumber-sumber surat kabar, tetapi dokumen-dokumen pemerintah kolonial Jepang, misalnya pendudukan Jepang, kita mungkin harus melakukan studi ke Jepang sebagai yang kemungkinan besar mereka juga menyimpan dokumen-dokumen resmi.
Nah, penulisan sejarah zaman Jepang ini memang perintisnya yang paling terkenal adalah Nugroho Noto Susanto, karena beliau menulis buku mengenai masa pendudukan Jepang di Indonesia ya sebagai bahan disertasinya. Tetapi rupanya Arsip Nasional telah menerbitkan buku hasil wawancara dengan tokoh-tokoh Indonesia yang kemudian diterbitkan menjadi buku, dan itu merupakan dokumen yang berasal dari suara, dokumen yang berasal dari wawancara yang kemudian ditranskripsikan dan kemudian diterbitkan menjadi buku. Dan hasil wawancara secara lisan ini sebenarnya adalah mencoba menuliskan di dalam sumber tertulis, sehingga hasil wawancara itu pada hakikatnya setingkat atau setara dengan dokumen tertulis. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.